Bab 3944. Kekuatan sinar yang memancar keluar dari mulut semua dewa Taiksu yang hadir dapat dilihat dengan mata telanjang dan terus melemah. Jelas mencapai batas dewa Taiksu. Oleh karena itu, penindasan istana dewa perburuan benar-benar menghilang setelah beberapa saat. Tanpa penindasan daya tembak sinar dewa Taiksu, ratusan ribu pasukan dari istana dewa perburuan dibebaskan lagi. Di bawah perintah Zuchi, yang kuat semuanya menuju Taiksu. Dan perang ini juga telah memasuki tahap yang sengit, setidaknya untuk istana dewa berburu. Alih-alih langsung dihancurkan oleh energi yang kuat itu. Bahkan jika Anda kalah dari Taiksu, jika satu orang kalah, akan ada 100 orang. Jika 100 orang kalah dari 1000 orang, selama Anda dapat membunuh satu, itu pengorbanan yang tidak berarti. Dengan orang-orang perkasa dari Hunting God Palace bergabung dalam pertempuran di belakang, meskipun Hunting God Palace memiliki keunggulan absolut dibandingkan dengan Taiksu, jumlah Hunting God Palace memiliki keunggulan absolut. Tetapi meskipun Taiksu memiliki terlalu sedikit orang, dia memiliki Void Armor Dewa dan bisa menggunakan kekuatan keabadian tidak berarti melawan 100 atau bahkan 1000. Tapi untungnya, kelemahan dari False God Armor juga sangat jelas, yaitu setelah kekuatan abadi yang tersimpan dalam kristal merah abis, perlu diisi ulang. Jika pengisian tidak bisa mengimbangi, maka orang-orang Taiksu melemah. Pertempuran antara Xiaoyan dan Xinghui menarik perhatian hampir semua orang. Mereka melihat bagaimana Xiaoyan mengalahkan Xinghui. Jadi mereka mengerti bahwa hal terpenting untuk mengalahkan Taiksu bukanlah ketangguhan, tetapi berjuang sekuat mungkin. Setelah taktik diperjelas, pertempuran memiliki arah. Terlihat bahwa semua orang di Istana Dewa Berburu yang bergabung di medan perang. Saat menghadapi musuh, mereka semua berusaha bertahan selama mungkin. Meskipun baju besi Void God kuat, ketika ratusan ribu pasukan menghancurkannya, sehingga ratusan ribu Taiksu dengan cepat kekuatannya dikonsumsi sampai mati. Suara jeritan mulai menyebar. Tentu saja, Hunting God Palace juga membayar mahal. Pasti akan ada korban dalam perang. Dan tidak ada pihak yang bisa mundur tanpa cedera. Jumlah korban di Hunting God Palace terus meningkat. Meskipun Zuchi mencoba yang terbaik untuk menggunakan formasi pengubah awan cirrus untuk berpartisipasi dalam perang ini, korban masih tak terelakkan. Situasi di pihak Taiksu masih belum optimis. Dan banyak orang dari Hunting God Palace dapat dengan jelas memahami situasi pertempuran. Kebanyakan dari mereka bertarung di sekitar Jiuying, Demon Sky Beast dan Blood Scale Dragon. Tentu saja, selain ratusan ribu orang ini, Istana Dewa Perburuan juga memiliki tim yang terdiri dari ratusan binatang buas yang sangat kuat, yang terus-menerus bergegas ke medan perang. Adapun Xiaoyan, dia melambaikan penggaris berat Bahuang Xuan, dan sayap Dewa Bela Diri di belakangnya memungkinkannya untuk berpindah-pindah melintasi medan perang dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, Xiaoyan telah memusnahkan beberapa Taiksu. Setelah ratusan ribu pasukan dari Hunting God Palace dan ratusan binatang buas bergabung di medan perang, ribuan orang di Taiksu segera tidak tahan lagi. Melihat situasi ini, ekspresi Zhu Yao sangat suram. Jelas, tidak mungkin untuk menghindari pertempuran dan menunda-nunda saat ini. Jika Anda bertahan, ribuan Taiksu yang menyerang mungkin mati dalam pertempuran. Ini bukan yang ingin dilihat Zhu Yao. Jumlah Taiksu yang datang ke alam Suanyin tidak banyak. Sekali beberapa ribu orang hilang, itu akan menjadi hasil yang sangat tragis dan tidak dapat diterima untuk Taiksu. Jadi melihat situasi seperti itu, Zhu Yao hanya bisa mengangkat tangannya. Cahaya dingin melintas di tangannya, dan pedang panjang yang dingin muncul. Jenderal Taiksu akan mematuhi perintah, tidak menyia-nyiakan usaha. Konsekuensi sembrono, bunuh. Begitu suara Zhu Yao jatuh, lebih banyak pembangkit tenaga Taiksu yang tinggal di belakangnya tidak ragu setelah menerima perintah Zhu Yao, dan ribuan tokoh bergegas keluar. Di antara mereka, Zhu Yao tampaknya tidak berencana untuk berhenti dan menonton pertempuran. Di matanya, dia berusaha untuk menunda waktu sebanyak mungkin. Tetapi dia juga tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum pecahnya perang ini. Taiksu juga harus menghadapi pertempuran ini. Kedua belah pihak memulai perang yang sangat tragis dalam kehampaan ini. Dan Hunting God Palace unggul dalam hal jumlah. Tentu saja, Xiaoyan dan Jiuying berpartisipasi di dalamnya. Mereka mampu menghadapi beberapa Taiksu yang kuat. Tetapi sebagian besar orang Taiksu mengenakan baju besi Void God generasi pertama.
Dan orang-orang ini hanya memiliki satu kristal merah di dada mereka. Jadi selama mereka menemui jalan buntu, atau mencoba yang terbaik untuk mengkonsumsinya, ratusan orang dapat membunuh seorang Taisu. Tentu saja, ini hanya taktik yang diatur oleh Zuchi. Dan sebelum perang pecah, itu semua omong kosong. Karena di saat berikutnya, Dewa Taiksu berkepala 6 di belakang Taiksu puluhan ribu orang membuka mulut besar mereka. Aliran cahaya terbang keluar dari mulut mereka, dan kemudian menyapu medan perang, dan akhirnya jatuh ke setiap makhluk abadi di kristal merah dari prajurit Taiksu yang akan kehabisan kekuatan. Melihat pemandangan ini, Zuchi Tong langsung tersentak. Itu bisa diisi ulang. Para pejuang Taiksu yang awalnya melemah dalam kekuatan tempur, ketika Streamer jatuh ke dalam kristal merah di dada mereka, mereka sekali lagi memperoleh kekuatan abadi yang cukup, yang segera mengubah situasi pertempuran. Setidaknya jika ingin membunuh Taiksu saat ini, konsumsinya tidak akan banyak berguna. Jika Anda tidak dapat membunuh prajurit Taiksu, maka lebih banyak prajurit dari Istana Berburu Dewa akan terbunuh di medan perang. Anda hidup atau saya mati. Jika kebuntuan ini berlanjut, bahkan jika ada ratusan ribu pasukan di Istana Berburu Dewa, mereka mungkin akan dibunuh oleh 6 kepala Taiksu yang terus-menerus memasok mereka. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan perbekalan mereka. Kalau tidak kita tidak akan bisa menang. Suara Zuchi terdengar. Avatarnya tidak jauh dari Xiaoyan, dan matanya menatap Xiaoyan, dan dia bisa melihat memohon di matanya berarti. Meskipun dia dan Xiaoyan memiliki hubungan yang menentukan, pada saat ini, Zuchi tidak peduli dengan takdir. Dia hanya ingin melestarikan setiap makhluk hidup di Istana Dewa Berburu sebanyak mungkin. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan Taiksu Senji, dan dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya melihat operasi aneh Xiaoyan sebelumnya. Dia menjarah beberapa Taiksu Senji, jadi dia menaruh harapannya pada Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Zuchi bersedia bertarung berdampingan dengannya saat ini, meskipun itu lebih karena ketidakberdayaan. Tetapi singkatnya, musuh-musuh adalah teman. Membantu berburu Istana Dewa saat ini juga membantu dirinya sendiri. Apa yang harus dia hadapi adalah kekuatan yang kuat seperti Taiksu. Jika bukan karena Zuchi dan Istana Berburu Dewa, akan sangat merepotkan untuk menghadapinya. Xiaoyan memandang Dewa Taiksu dengan mulut besar di ujung, dan kemudian perlahan mengangkat tangannya ke belakang, ingin terus menggunakan kekuatan Lingsu untuk menjadikan Dewa Taiksu ini miliknya. Selama tidak ada persediaan, hanya masalah waktu dan harga untuk memusnahkan puluhan ribu orang Taiksu di bawah upaya bersama Xiaoyan dan Istana Dewa Berburu. Namun masalah yang dihadapi adalah, jika 6 kepala tidak dapat menghilangkan spiritual mereka dan terus memasok kekuatan keabadian, maka situasinya akan sebaliknya.